Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini masih benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda pada pembelajaran yang keempat. Selamat pagi anak-anak hebat, berkah dalam. Senyum semangat untuk pembelajaran hari ini. Dan mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan belajar hari ini. Berkati kami agar bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud dengan tepat. Dan dengan membaca teks, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Apa itu kata-kata baku? Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Untuk mengetahui arti kata-kata baku, dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perubahan wujud benda. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas akan terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Tetapi ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Dan apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya lebih rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Kita belajar mengenai peran yang ada di sekolah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kamu lihat gambar apa anak-anak? Itu sedang piket membersihkan kelas dengan tukang penjaga kebun di sekolah. Peran yang ada di sekolah. Siti dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Ada banyak peran di sekolah.
Setiap warga sekolah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar. Pembagian peran di sekolah harus dilaksanakan secara adil, dan setiap warga sekolah memiliki peran yang sama pentingnya. Tugas atau peran warga sekolah. Lihat anak-anak, tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Bagaimana dengan tugas kepala sekolah? Kepala sekolah adalah bertugas memimpin sekolah. Sedangkan petugas penerima tamu di sekolah, tugasnya memberikan informasi dan pelayanan yang baik ketika ada tamu yang datang ke sekolah. Petugas kebersihan sekolah, tugasnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, dan petugas keamanan sekolah, tugasnya menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Tugas kamu mengerjakan LKS halaman 82-83 Bahasa Indonesia, A nomor 3 dan 4, B nomor 3, C nomor 2 dan 3. Refleksimu hari ini, apakah kamu pernah melihat proses pengembunan? Hal apa saja yang terjadi dalam proses pengembunan? Apakah kamu tahu apa saja tugasmu sebagai siswa? Apakah kamu menyukai tugasmu itu dan mengapa? Terima kasih atas kebersamaan hari ini dalam pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Berkati kami agar kami masih bisa melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.